Selamat siang para mahasiswa cyber apa? Cyber security ya. Kelas LD 07. Ya. Baik, ini gimana ujian Anda? Nomor satu itu banyak yang salah, dijawabnya semuanya nol. X1 nol atau X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan nol. Berarti ini mempunyai solusi trivial. Padahal dia non trivial, ya, non trivial. Itu ada di X ini. X2 sama S3. Ya, X1-nya, S1-nya 2X2, sorry, S1-nya 2X3, S2 sama S3, S3, S3. Ini mempunyai solusi non trivial. Ada kan tuh contohnya mempunyai solusi non trivial? Ujian yang tengah-tengah ada ya. Ya, jelas maksudnya? Ya, non trivial. Jadi nomor satu jawabnya non trivial. Jadi S1-nya sekian X2, X2 kali S3, X2-nya sama S3, X3-nya sama S3. Ya. Jadi bentuknya bisa seperti ini atau gini, terserah ada yang bikin gini. Jadi bisa juga Anda di bahas terakhir ini pakai nol. Ingat? Hmm. Kalau berarti nol, berarti tinggal ini artinya apa? Satu kali X1 tambah nol kali X2 tambah dua kali X3 sama dengan nol. Berarti X1 sama dengan 2 kali X3. Kalau ini ya, dari sini juga bisa. Di banyak jalan ya. Nah, ini jadi satu. Berarti ini satu kali satu min 2 X3 sama dengan nol. Berarti X1 sama dengan 2 X3. X1 2 kali X3. Baik, cara boleh kan gini, ini namanya matriks. Kalau ini matriks echelon terreduksi ya. Bukan, matriks echelon ya. Oke. Nah, X2-nya ini. Ini artinya 0 kali satu tambah 1 kali X2 dikurang 1 kali X3 sama dengan 0. Paham nggak terjemahan itu? Ini 0 kali satu tambah 1 kali X2 minus 1 kali X3 sama dengan 0. Berarti X2 sama dengan X3. X3 sama X3 pasti kan jelas. Nah, ini mempunyai solusi non trivial, banyak jawab. Ya. Banyak jawab. Sudah jelas? Saya kan ada kasih latihan tentang jawab trivial dan non trivial. Satu latihan dulu. Oke. Selanjutnya, nah, nomor dua. Nah, hati-hati. Ternyata materi itu tidak sama dengan fungsi aljabar. Ada yang buat ini. A kuadrat tambah 2B tambah B kuadrat kasih segitiga Pascal. A tambah B kuning kuadrat. Dan contoh jawabannya. Benar nggak? Dan contoh jawabannya. Saya bisa tes pakai komputer juga. Ada softwarenya. Nah, cocok jawabannya. Jadi ini mau kita satu-satu yang minta ini segitiga Pascal 121 dia pakai A plus B kuning kuadrat. Tidak cocok. Itu matrik bukan bilangan. Kalau bilangan cocok. Jelas ya? Bilangan cocok. Kalau ini matrik tidak cocok. Ini Pak I. Iya. Itu dia. Jadi ini A kuadrat. A kuadrat A kali A. Dapatnya ya, itu seluruh itu harus kedua. B kuadrat B kali B. Pak ya. Kemudian setelah lihat lagi apa? Ini A kuadrat ini yang
yang sebelah kami semua ini digabung. Jadi kurang 4 ini kan ini. Kurang 4 ini yang gabungan A kuadrat ditambah 2AB dapat dikurangi ini. Dan untuk alternatif itu A kuadrat tambah 2AB dapat dikurangi 54 14 pada 31. Ya. Dan kurang 4 ini-nya 001. Sehingga hasilnya terakhir adalah ini hasil dengan 50 14 8 Surpresa. Boleh komplain sekarang kalau ada kopi dari udah masuk. Tidak mau ada kompensasi di rumah masuk. Ya. Oke. Kemudian yang nomor ada pertanyaan nomor 2. Halo. Any question for number 2? Number 3? Jawabannya 42, betul nggak? Ya, betul. Sebetulnya nomor 3 itu cari baris atau kolom yang mengandung nomor banyak. Atau baris 3 ada yang nolnya ada 2, kolom 3 juga nolnya 2. Boleh baris atau kolom kan? Kita ekspansi baris atau kolom. Jadi makin banyak nolnya makin sedikit yang kita hitung kofatornya. Apa? Dengan 0 kali kofator 0. Ya kan? 0 kali KIJ kan? Jadi sini tinggal sini apa? Kalau baris ini contohnya 3002 ini ada kofatornya. Ini apa nih? 1 2 3 baris 31 ya. Sini 3 4. Yang ini tidak perlu, kita 0 kali kofator 32 0. 0 kali kofator 33 0. Itu apa kita cari? Ya kan? Yang kita cari adalah yang tidak 0. Ya. Itu nomor 3. Kemudian nah, sebenarnya ini saya pernah terangkan gandanya, lupa ya. Hah? Anda masih ingat ya, kita lihat waktu saya terangkan sifat-sifat, masih kan enggak? Sifat-sifat materi inverse. Halo. Lupa ya. Mana tadi? Sifat-sifat materi inverse. Halo. Misalnya yang pertama tuh, yaitu A kali B, materi A kali materi B, sama dengan materi B kali materi A, sama dengan identitas. Dikatakan bahwa materi A dan B itu saling inverse. Enak. Artinya apa? Artinya B itu sama dengan inverse-nya A itu sama inverse-nya B. Itu enggak? Itu maksudnya. Jelas ya? Ini kan ada di awal kan yang di sifatnya. Jadi yang kita ambil tuh ini. Materi A-nya sama dengan inverse B. Ya. A-nya sama dengan inverse B. Yang diketahui materi B kan? Kalau materi B diketahui kan inverse bisa cari. Bisa pakai cara kofaktor. Cari 9 buah kofaktor, kumpulkan namanya materi kofaktor, kemudian materi ajuan, materi kofaktor ditranspos. Ya. Baru ya nak di sini baru dicari sini nanti materi B. Jadi inverse B adalah seperdeterminan B
kali matrik A join B. Nanti A sama dengan inverse B. Udah. Tinggal masukkan. Ya kan? Vektor dari vektor. Oke. Bahan yang udah diuji nak dihitung. Oke ya. Kita balik lagi yang tadi. Yaitu ini. Saya nggak tahu ini kok nggak masuk. Oke. Nah, kita lihat nomor 4. Tadi ya. Jadi A sama inverse B dicarilah dengan cara kopator inverse B-nya. Karena B di oh ya sorry ini 12. Nah ini 12 kali AB adalah ini. Mungkin Anda bingung ini banyak jebakan ya. Dari dosennya yang pembuatnya itu pintar bikin soal ini. Yaitu gini. Ini nomor 4. Nomor 4 apa? 12 kali AB adalah 12, 12, 12. Ini 0 semua. Halo. Ini kan 12 yang bisa dikeluarkan enggak? Ini 12 pada diagonal utama. Dikeluarkan artinya 12 kali matrik 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Matrik identitas kan nih. Ini 12-nya coret. Jadi matrik A kali B adalah identitas. Enak. Iya kan? Nah, sekarang dia tanya apa nih? Jadi sederhana. Jadi yang diketahui itu harus disederhanakan. Ya. Disederhanakan. Nah, A kali B sama identitas berarti itu yang tadi saya bilang A kali B identitas berarti B adalah sorry A adalah inverse dari B kan yang tadi itu paham nggak? Ya, jadi berarti Anda carilah inverse B ya inverse B-nya ya paham nggak? Halo? Oh ya B-nya kan diketahui B-nya B ketahui berarti inverse B bisa dicari ya. Oke, nomor 5. Nomor 5 ini ada dua cara. Setelah ini nomor 5 banyak sekali yang tidak mengerjakan pakai matrik. Kayak pelajaran di SD ya saya lihat. Memang bisa sih, bukan tidak bisa. Cuma kan Anda belajar matrik ya, pakailah matrik. Ada dua, bisa 3 kali 3 persamaan dengan 3 variabel, atau bisa terjadi 2 persamaan 2 variabel. Mengapa? Karena diketahui salah satunya di situ dikatakan jumlah daging kambing 1 kilogram kurang dari daging sapi. Daging ayam banyaknya jumlahnya adalah X kilogram. Jumlah daging kambing Y kilogram. Daging sapi Z kilogram. Enak. Nah, kalau jumlah daging kambing itu Y 1 kilogram kurang dari daging sapi, berarti Y sama Z minus 1 enggak? Kalau Y sama Z minus 1 kan? Banyak daging kambing Y sama dengan banyak daging sapi dikurang 1. Nah, berdasarkan pakai itu, maka 3 persamaan tadi akan ciut menjadi 2 persamaan saja. 2 kali 2. Ya. Anda paham maksudnya? Halo? Jadi, nah, Anda lihat di sini. Coba lihat. Ini terjemahan dari ini ceritanya nih. Jumlah mana ini? Jumlah uang yang dibelanjakan ibu hari itu adalah 1.160.000. Tinggal masuknya nih. X ini apa tadi? Banyak berat daging ayam, ya kan? Kali harga 1 kilogram ayam, tambah banyak daging Y adalah banyak daging kambing,
kali harga 1 kilogram daging kambing tambah Z adalah berat daging sapi kali harga 1 kilogram daging sapi. Enak. Uang yang dikeluarkan 1.160.000. Jelas ya? Nah, tinggal ganti sini. Di sini pesamannya tinggal kita bagi 10.000. Apa yang tinggal? Coba. 03-nya itu coret semua, 011-nya coret juga. 10.000 ya. Bagi 10.000 tinggallah 5X tambah 9Y tambah 6Z adalah 116. Jadi Anda sederhanakan soalnya. Halo. Kalau sederhanakan pusing lihat angkanya, nolnya ada bergelinding 5. Berapa ya? 4 ya. Enak. Nah, setelah itu, nah karena di sini kata Y adalah Z-1, coba kita substitusi. Nah, di sini kita substitusi nih. Y-nya daging kambing adalah daging sapi kurang 1 ya nak. Beratnya. Nah, dari sini dapatlah dua persamaan X dan Z saja. Tinggal ayam dan sapi. Betul enggak? Paham enggak maksudnya? Kamu paham enggak maksudnya? Atau bingung? Jadi kalau mau pakai 3 persamaan boleh lebih panjang. Sebenarnya disingkatkan lagi karena Y banyak daging kambing adalah Y sama dengan banyak daging sapi kurang 1 kilo kan. 1 kilo kurang dari daging sapi. Dari daging sapi Z kurang 1. Ini kita substitusi sini. Dapatlah X tambah 5Z sama dengan 25. Kecil kan persamaannya tinggal 2 persamaannya. Kemudian di sini berat daging ketiganya. Berat daging ayam tambah berat daging kambing tambah berat daging sapi sudah diketahui berapa sini? 12 kilogram. Nah, X tambah Y tambah Z 12. Nah, Y-nya sudah tahu Z-1. Nah, di sini kita dapatlah X tambah 2Z-nya 13. Kedua persamaan itu dieliminasi kan? Tapi hati-hati di sini sebut apa? Tidak memakai cara substitusi dan atau eliminasi. Sudah jelas dikasih komentar gitu kan? Jadi harus menggunakan matriks. Paham? Tidak boleh eliminasi dan substitusi. Saya sudah kasih tahu kan. Dia baca komentarnya. Petunjuknya ya. Nah, dari sini saya pakai dua persamaan dua variabel aja. Ini. X tambah 5Z sama dengan 25. Ini kan. Ini X tambah 2Z adalah 13. Dapatlah persamaan matriknya. Ini. Persamaan matriknya 1512 kali XZ. 25 13 A kali X sama dengan B, maka kita pakai aturan Kramer. Enak. Aturan Kramer 2 kali 2. Determinan A1 apa artinya? Kolom 1 dikosongkan tapi diganti oleh suku teta B. Nak. Suku teta B-nya berapa? 25 13 diganti sini. Nah, dapatlah min 15. Nah, determinan A2 itu yang si sapi ya, Z ya. Yaitu apa? Kolom 2-nya dikosongkan diganti oleh daging sapinya si EB-nya berapa? Suku tetapnya 25 13. Dapatlah min 12. Nah, determinan A-nya sendiri berapa? Nah, tadi. Determinan A-nya ini di bawah nih. Determinan A-nya 15 ya nak? 1512 itu min 3. Nah, tinggal pakai rumus apa? Aturan Kramer 2 kali 2 persamaan 2 variabel apa? X sama dengan determinan A1 per determinan A. Min 15, ini yang determinan A1-nya dibagi determinan A-nya min 3, hasilnya 5. Z adalah determinan A2 bagi determinan A, min 12, ya nak? Min 12 itu determinan A2, dibagi determinan A mula-mula, min 3, hasilnya 4. Nah, mencari Y tadi sudah ada Z min 1 nih. Y adalah berat daging ayam, daging kambing adalah 1 kilogram kurang dari daging sapi. Daging sapi kurang 1 kilo. Jadi dapatlah kita cari sini. Z-nya adalah 3 kilo. Udah. Tinggal jawab. Berat daging ayam 5 kilogram. Berat daging kambing 3 kilogram. Berat daging sapi 4 kilogram. 5, 3, 4. Enak. Soal cerita ini sudah masuk applied, ya, masuk terapan atau aplikasinya. Sudah jelas? Adakah yang pakai 3 persamaan? Betul juga. Ya lebih besar ukurannya menjadi 3 kali 3. Ini 2 kali 2. Ya nak? Halo? Oke.
Ada yang mau komplain dulu? Sebenarnya ini enggak boleh. Ada yang ada betul saya salah kan? Satu, cuma satu tuh tadi kan sudah satu itu terjadi solusi non trivial karena X1-nya. Kita balik lagi ya. Jadi ada yang ketinggalan, oke. Ini nomor satu. Ini kita jadikan, sebenarnya kita mau jadikan identitas enggak? Tetapi di baris ketiganya nol semua. Atau adakah yang tidak mau jadikan itu boleh enggak, tapi harus dimasukkan ke sini. Nah, ini ada yang bilang gini, boleh enggak? Ada dua cara. Ya. Kalau ini jelas ini kan sudah baris nol terakhir, berarti ini baca jawabannya apa nih? 1 kali X1 atau 1 kali Z tambah 0 kali Y tambah min 2 kali Z sama dengan 0. Ya. Berarti X sama dengan 2Z. Ya. Kalau X1, 2, X3 itu X sama dengan 2Z sama. Baris kedua 0 kali X1 0 tambah 1 kali G, ya, Y itu X2 min 1 kali Z X3 kan. Jadi sini G kurang Z sama dengan 0. Berarti G sama dengan Z enggak? Nah, tinggal ada tulis ini apa? X sama dengan 2Z, Y sama dengan Z, Z sama dengan Z. Ini artinya mempunyai banyak solusi, benar? Berarti mempunyai solusi non trivial. Bukan nol semua jawabnya. Kalau nol semua jawabnya namanya solusi trivial. Yang benar adalah non trivial. Tapi kalau ada permintaan di sini kita kan nggak hitung ada timbangan mana yang nol. Kita nggak hitung timbangan. Ini kan Anda salah pengertian lagi. Ini karena pakai yang saya terang tadi mencari nomor 5 itu begitu. Itu aturan Kramer. Di sini pakai eliminasi jasa sebetulnya. Tadi nomor 5 disebutkan tidak boleh menggunakan substitusi dan eliminasi. Sudah paham? Oh, jangan. Ini nilai kalau saya mau dengan nilai itu yang sama ini mengapa Anda pakai saya baru saya contohkan kalau semua pakai X1-nya 0, X0, Y0, Z0, X1 0, X2 0, Z3 0, tidak kan simpelnya apa? X1 sama dengan X2 sama dengan X3 atau X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0 itu mempunyai solusi trivial. Tetapi kalau misalnya seperti ini terjadi jadi kalau terjadi ini kan apa nih namanya? FPM homogen. Pernah terangkan kan batu rakyat. Ya, homogen itu bisa jadi begini banyak solusi kan. Artinya ada istilah pakai satu, ada pakai XZ, saya satu dua tiga terserah. Kalau pakai XZ X itu berapa Z? Y itu berapa Z? Z sama Z. Nah, di sini terjadi X-nya sama dengan 2Z, Y-nya sama dengan Z, Z sama dengan Z. Artinya itu apa? Mempunyai banyak jawab kan? Kemungkinan. Sehingga kita jawab, katakan dia mempunyai solusi non trivial. Tapi kalau saya X-nya 0, Y 0, Z 0, kita tiganya 0,
Kesimpulan dapat X sama dengan Y sama dengan Z sama dengan 0. Itu mempunyai solusi trivial. Dapat? Jadi kelirunya ada seperti itu. Jangan tahu salahnya. Jadi tidak pakai determinan. Jadi kalau determinan itu namanya aturan solusi tunggal yang ada jawaban ini kan solusi jawaban. Kalau kita biasa belakang itu ada angkanya, boleh ada nol, ya. Kasih 15 baca. Pagi saya ya betul ada baiknya. Jadi sesuai kan nilainya juga udah punya masih nol boleh ada dan nilai 15/20 jadi oke. Yang lain ada dua dari bangunin dan satu lagi ya. Karena berpasnya saudara kasih. Jadi di bulan ini tidak ada kasih ini silang. Bukan ini bukan X. Salah. Dengan ini dia saya tidak tadi ini itu harus matematik. Oh, jadi kedua sudah mereka pakai eliminasi dan substitusi. Soal ya, nomor 5 yang sini kata sana tidak boleh menggunakan eliminasi dan substitusi kan? Berarti itu eliminasi biasa nggak boleh, harus pakai matrik. Ya, 13 saya kasih makan. Coba deh, 13 saya kasih. Itu ada yang betul dicapai. 13. Ya, ada lagi? Dua dari dua ini tidak ada yang komplain ya. Karena Anda komplain tidak ada kasih tangan Anda. Oh, pakai ini pasal nggak boleh. Ini hati-hati. Memang kalau lihat lintas A kuadrat tambah 2AB plus B kuadrat adalah A tambah B plus kuadrat itu ada apa? Ini matrik beda. Itu saya penjelasan ada nilainya 4 itu dalam 13. Nah itu deh tanda matriknya ditulis ya. Bang nanti kalau luas itu jalan kita jadi kita
Kita mau vektor. Vektor bukan hanya ada motif juga. Setelah SPR oke. Oke ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Mengenai UTS oke. Ada lagi mau komplain? Hah? Ada. Tidak ada. Kalau tidak ada kita lanjutkan. Ya. Oke, sekarang kita masuk proyeksi vektor. Nah, ini baru ya, ini masuk vektor ya. Proyeksi vektor A. Tolong, saya tidak ada mic ini. Tadi 2 shift sebelumnya saya ngajar tuh nyambung, sudah sempat ngambil apa mic-nya. Saya masuk sini kelas kosong sendiri. Proyeksi vektor A pada B. Kemudian diketahui C2-nya tegak lurus vektor B. Jadi kalau kita gambarkan, gambar sketsanya. Ini ada vektor A. Ini vektor A. Diproyeksikan pada vektor B. Hasilnya vektor C1. Halo. Oke ya, ini sumbu X ya. Ya. Ini theta. Oke. Kemudian ini vektor. Saya gambarkan vektor itu diubah jadi panjang vektor. Berarti skalar. Dan beda vektor dengan skalar apa? Kalau skalar tidak hanya punya besaran saja, tidak ada arahnya. Jadi kalau kita gambarkan sama ya. Itu di sini ini ada tolong diperhatikan ini. Jadi kalau panjang vektor tuh enggak ada arahnya. Jadi kalau A ditulis nom vektor A itu apa? Panjang vektor A. Nah, terus ini diproyeksikan tegak lurus. Ini adalah nom vektor C1, ya enggak? Terus dari sini ke sini apa namanya? Nom panjang vektor B, ya enggak? Halo. Ya, ini panjang vektor B. B ya. Nah, susah mesin. Oke. Nah, C1, C2 itu yang mana? C2 yang tegak lurus vektor B. Berarti ini C2-nya. Ya enggak? Halo. Nah, berarti kalau kita tegak lurus sini, C2-nya ini panjang vektor C2 ini kan. Oh ya, kita mau cari bukan panjangnya tapi vektornya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Jadi sini diketahui atau ditanya ya. Ditanyanya apa sini? Ditanya vektor C1 berapa, vektor C2 berapa. Nah, dari bentuk proyeksi vektor A pada vektor B, ini vektornya, tambah vektor. Ini adalah panjang vektor. Skalar ya. Nggak ada arahnya. Nggak ada, saya nggak kasih panah kan. Nah, ini panjang vektor A, panjang vektor C, sudutnya theta ya. Sudutnya theta.
Asik ngobrol. Nah, dari segitiga ini kalau Anda cari di rumus A dot B itu apa tuh? Saya sudah ajarkan A dot B belum? Belum. Oh ya. Hah? Sudah ya? Iya ya, panjang vektor A atau nom vektor A kali nom vektor B kali kosinus sudut apitnya theta. Sudah ya? Oke, kalau sudah eh, kosinus kosinus theta apa sih? Dari segitiga ini sini, dari gambar yang bawah aja. Coba lihat gambar yang bawah nih. Ini panjang C1 sebelah sini. Adalah panjang C1 proyeksinya kan? Panjang C1 per panjang vektor A, betul enggak? Kalau eh, kalau Anda belajar trigonometri, kosinus itu adalah XPR kan? XPR, X itu proyeksinya. Proyeksi vektor A pada panjang vektor B adalah vektor C1. Nah, panjang vektor A yang miring, hipotenusa atau sisi miring, ini yang C1 ini proyeksinya, panjang proyeksinya. Jadi panjang proyeksinya dibagi panjang vektor A adalah kosinus enggak? Hah? Adalah kosinus ya. Ini adalah kosinus. Nah, kemudian Anda sudah pelajari bahwa dalam dot vektor itu apa? A dot B adalah panjang vektor A apa? Nom vektor A kali nom vektor B kali kosinus sudut apitnya theta, betul nggak? Halo. Oke. Berarti berapa cos theta nih? Berarti berapa cos theta? Cos theta adalah A dot B per panjang vektor A kali panjang vektor B atau nom vektor A kali nom vektor B. Ini kosinusnya ada dua macam. Satu dari rumus trigonometri. Bakos adalah proyeksi bagi proyektum itu agak sisi miring hipotenusa. Satu lagi berasal dari rumus A dot B, ya nak? A dot B adalah panjang vektor A, nih. Panjang vektor A kali panjang vektor B kali cos theta. Paham? Cos theta kalau gambarnya sama ini berarti ini cos theta dari rumus dan cos theta dari gambar sama enggak nilainya? Cos theta sama dengan cos theta enggak? Nah, udah. Berarti kan di sini tertulis cos theta apa? Cos theta dari rumus A dot B perkalian silang atau perkalian titik atau dot produk atau dot vektor sama dengan kosinus dari gambar, ya enggak? Nah, cos theta dari rumus A dot B ini A dot B ini. A dot B adalah apa? A dot B per panjang A kali panjang B, ya enggak? A dot B per panjang A. Terbalik udahlah, sama enggak? Di sini ini sama dengan A dot B per panjang A kali panjang B. Ini sama dengan kosinus dari gambar ini apa? Ini sini bawah. Panjang proyeksinya, panjang vektor C1 proyeksinya dibagi panjang vektor A sisi miring. Enak? Ya kan? XPR, ini XPR. Ini X-nya yang C1 sebagai X-nya dan A itu adalah R-nya. Jadi berarti XPR yaitu apa? Panjang vektor C1 dibagi panjang vektor A. Ya. Coba lihat kiri kanan penyebutnya. Ada yang sama? Panjang vektor A-nya sama enggak? Maka di sini akibatnya apa? Akibatnya panjang vektor C1 adalah A dot B per panjang vektor B. Itu enggak?
Sampai sini dulu. Ngerti nggak sampai sini? Ini mencari formulanya, mencari bentuk rumusnya apa. Oke, setelah dapat ini panjang vetor C1 yang kita ingin cari kan vetor C1 bukan panjang vetor C1. Panjang perlu juga perlu, ya. Oke, nah kalau sudah kita teruskan. Sebelum ini saya terangkan dulu. Kalau dua, saya agak kadang-kadang rancunya saya ngajar yang di kalkulus 3 di teknik industri itu mereka di dalam kalkulus 3 itu ada dot vektor dan cross vektor juga. Jadi kadang-kadang saya jadi ini, ya. Oke. Kalau ada dua vektor segaris dan searah, apa yang terjadi? Ya, ini segaris searah itu satu garis, arahnya sama. Jadi contohnya kalau ada dua vektor, saya gambarkan gini. Ini misalnya saya akan namakan ini vektor C1 tadi ya. Ini vektor C1. Ini vektor B. Paham enggak? Ini namanya segaris dan searah enggak? Ya, segaris dan searah. Misalnya ini vektornya 0,2. Salah nih. Kok 0,2? 2,0 harusnya. Ini harusnya 2, ini titiknya 2. Ini misalnya 7. Berarti sini apa? Vektor C1 itu adalah 2,0, B itu adalah 7,0 enggak? Ya kan? Oke. Jadi ini vektor C1 dan vektor B apa nih? Segaris dan searah. Ya kan? Segaris dan searah. Apanya yang sama? Tahu enggak? Belum tahu tidak? Ya, cari kan. Oke. Vektor C1 adalah 2,0. Atau ini bolehkah ditulis apa? 2i tambah 0j. Itu enggak? Atau ini sama yang 2i. Enak. Nah, kemudian dari sini panjang vektor C1 berapa? Akar dari 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat enggak? Pitagoras bidang. Akar dari 2 kuadrat adalah 2. Ini 2i. Berapa vektor satuan? Berapa vektor satuan vektor C1? Vektor satuan. Unit vektor. Vektor satuan itu adalah vektor itu dibagi panjangnya sendiri. Enak? Jadi vektor satuan vektor C1 adalah vektor C1 sendiri dibagi panjang vektor C1-nya. Nah, berapa tuh? Yaitu 2i dibagi 2. Hasilnya apa? I. Ya, vektor satuan I. Ya enggak? Hasilnya I. Tawa. Ikan. Ketawa. Tadi sih. Oke, vektor B diketahui 7,0. Itu sama enggak dengan 7i tambah 0j. Enak? 0j hilang, tinggal 7i saja. Enak? Nah, panjang vektor B berapa? Akar dari 7 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Berarti tinggal akar 7 kuadrat sama dengan 7. Nah, dari sini berapa vektor satuan B? Vektor satuan B adalah vektor B dibagi panjang vektor B. Hasilnya 7i per 7. Hasilnya I. Nah, sekarang nyata kan, nampak kan? Jadi kalau dua vektor itu segaris dan searah, maka vektor satuannya sama. Nangkap ceritanya? Halo? Ya, artinya apa? Artinya vektor satuan C1 sama dengan vektor satuan C1 sama dengan vektor satuan B.
Ya. Jadi dua vektor segaris dan searah, pastilah vektor satuannya sama. Sudah jelas? Halo. Ini sudah masuk materi baru semua ya. Dari vektor itu kita ada materi baru. Jadi dulu ujiannya kan matrik sampai apa namanya SPL homogen ya. Stop. Nah, mulai vektor itu masuk untuk UAS. Oke. Baik, kalau sudah nah, kita balik lagi yang tadi nih. Ya, C1 ini. Nah, kita nyatakan sini. Halo. Vektor apa tadi? Vektor C1 dan vektor B segaris dan searah. Ya nak? Karena dia segaris dan searah, maka vektor satuannya sama. Vektor satuan dari C1 ini sama dengan vektor satuan dari vektor B. Nah, vektor satuan C1 itu apa? Adalah vektor C1 dibagi panjang vektor C1. Sama dengan vektor satuan B apa artinya? Vektor B dibagi panjang vektor B itu apa? Norm ya. Norm vektor B. Norm. N-O-R-M. Ya. Kemudian, nah, vektor C1, panjang vektor C1 kita udah tahu kan? Halo. Kita kali silang ke sana. Boleh kan? Kita kali silang. Jadi apa? Sehingga vektor C1 adalah panjang vektor C1 dikali vektor B per panjang vektor B. Jelas? Sampai sana jelas? Ada yang bingung saya lihat. Jadi kan kalau dia segaris searah, vektor satuan sama. Vektor satuan itu apa? Vektor itu dibagi panjangnya. Jadi kalau vektor satuan C1 artinya vektor C1 per panjang vektor C1. Jelas kan? Sama dengan panjang vektor satuan B apa? Vektor B. Vektor B dibagi panjang vektor B. Sampai sini jelas? Oke. Oke, kalau sudah jelas, terus yang panjang vektor C1 ini boleh kasih silang nggak? Boleh ya, kasih silang ke sini. Jadi ini kan. Oke. Nah, sekarang kita ganti. Ya, kita salin ya. Kita salin vektor C1 adalah apa? Adalah panjang vektor C1 dikali vektor B per panjang vektor B. Panjang vektor B itu yang norm vektor B sama. Ya nak? Halo? Mana tadi? Oh, di sini ya. Waktu itu ini saya pindahkan ke atas boleh kan? Supaya enggak, ini independen. Nah, ini dia nyambung di sini. Ini nyambung sama sini kan? Oke. Nah, vektor C1 sudah tahu nih apa tuh? A dot B per panjang vektor B enggak? Kita ganti. Panjang vektor C1 adalah A dot B per panjang vektor B. Kita ganti ya. Ini kita ganti. Vektor C1 adalah ini A dot B per panjang vektor B. Betul enggak? A dot B per panjang vektor B dikali dengan vektor B per panjang vektor B. Apa terjadi? Sini. Apa yang terjadi sini? Vektor C1 adalah apa? A dot B per panjang vektor B kali panjang vektor B apa? Panjang vektor B pangkat 2 nak? Kali vektor B. Coba Anda lihat, A dot B itu skalar. Panjang vektor B pangkat 2 skalar. Skalar bagi skalar? Skalar. Vektor B kan vektor. Skalar kali vektor B data vektor kan, misalnya 5 vektor B ya, 5 vektor B kan, 5-nya pengalinya. Ya kan? A dot B kan bilang skalar. Panjang vektor B kan skalar di pangkat 2, skalar. Skalar bagi skalar, skalar. Skalar itu bilangan. Saya 5. 5 kali vektor B, 5 vektor B kan. Jadi hasilnya vektor juga ya, vektor B. Sampai sini jelas. Inilah rumus vektor C1 di mana vektor C1 itu apa tadi?
proyeksi vektor A pada vektor B ya nggak? Halo? Jelas sampai sini? Oke. Kemudian saudara lihat di gambar tadi, mana gambarnya? Ini. Vektor C2. C2 ini sama enggak di sini nih? Saya pindahkan yang di sini tadi ini di sini, saya pindahkan ke sini, boleh enggak? Ini C2. Nah, vektor ini terjadi apa? Vektor C1 tambah C2 hasilnya vektor A enggak? Analis ini. Vektor C1 tambah vektor C2 hasilnya vektor A enggak? Ini nih, vektor C1 tambah vektor C2 hasilnya apa? Hasilnya vektor A. Ya kan? Halo? C1 tambah C2 hasilnya vektor A. Nangkap maksudnya? Mana C1 ini saya pindahkan sini boleh kan? Digeser ya. Jadi gambar itu jadi vektor C1 ditambah vektor C2 gitu kan. Tegak lurus hasilnya vektor A. Dia ada tuh sih C1 tambah C2 hasilnya vektor A. Berapa vektor C2? Halo. Berapa vektor C2? Vektor A dikurang vektor C1. Ya, udah dapat ini. Inilah formula-formulanya. Tadi vektor C1 apa tadi? A dot B, vektor A dot vektor B per panjang vektor B pangkat 2 kali vektor B. Enak. Vektor A tambah vektor C1 tambah vektor C2 adalah vektor A. Berapa vektor C2? Vektor A dikurang vektor C1. Jelas ya? Nah, sekarang kita kasih contoh ya. Contoh soal. Nah, berikutnya saya kasih contoh. Lalu kita gambarkan. Nah, ini halus. Nggak bisa ini gambar. Bukan orang desain. Rusak. Nah, 1,3. 1, 2, 3. Ini sumbu Y. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3. Nah, diketahui titik A-nya 1,3. Titiknya di sini. Ini ada titik A 1,3. Titik B-nya 6,2. Ini titik B 6,2. Nah, vektornya mana? Vektornya ini. Yang hijau. Ya kan? Di titik O. Berarti apa nih? Vektor OA. OA sama dengan A kecil sama dengan 1,3 nah. Vektor posisi OA. Ini A. Kemudian vektor posisi OB apa? Adalah vektor B adalah 6,2 ya nak? Jelas sampai sana? Ya, step by step. Nah, ini kita proyeksikan. Vektor A ini proyeksikan pada vektor B ini. Ini vektor B ini. Diproyeksikan tegak lurus. Ini adalah vektor C1.
Nah, kalau yang tegak lurus vektor B ini di sini saya gambarkan ini adalah vektor C2. Betul enggak? Kalau paham? Nah, tadi rumusnya vektor C1 adalah apa? A dot B per panjang vektor B pangkat 2 kali vektor B kan? Berarti Anda harus cari A dot B berapa? A dot B adalah pertama kali pertama, 1 kali 6 lah. Pertama kali pertama, X1 kali X2, ditambah Y1 kali Y2. Kedua kali kedua, 3 kali 2. Kan gitu kan? 1 kali 6 tambah 3 kali 2. Paham enggak? X1 kali X2 tambah Y1 kali Y2. Sama dengan 6 tambah 6 adalah 12. Panjang vektor B berapa? Akar dari apa nih? Ini B-nya 6 kuadrat. 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Hasilnya berapa? 36 tambah 4. Hasilnya akar 40. Nah, kita butuhnya panjang vektor B pangkat 2 kan rumusnya. Adalah akar 40 di pangkat 2. Berapa? 40 enggak? Nah, vektor C1 rumusnya apa? A dot B per panjang vektor B pangkat 2 dikali vektor B kan? Maka vektor C1 apa? A dot B-nya 12 per panjang vektor B pangkat 2 40 kali vektor B 6,2. Ya kan? 12 per 40 bisa dibagi 4 berapa? 3 per 10 dikali 6,2. Hasilnya 3 kali 6, 18 per 10, 2 per 10. Perkecil, 6 susun. 3 kali 2. Ya. 3 kali 2. 6 ya. Jadi ini hasilnya, ini 6 per 10. Dia perkecil, 9 per 5, 3 per 5. Atau ini sama dengan 1, 4 per 5, 3 per 5. Jelas? Mencari vektor C1-nya? Oke? Oke. Kalau sudah, berapa C2? Ya, kalau lupa bikinnya dulu C1 tambah C2. Vektor C1 tambah C2 adalah vektor A. Maka vektor C2 berapa? C2 adalah vektor A dikurang vektor C1. Vektor A-nya berapa tadi? 1,3 ya? Dikurangi C1-nya 1,4 per 5, 3 per 5 ya. Jadi vektor C2 berapa? 1 kurang ini. Jadi min 45 ya. Benar? 3 kurang 35. 3 yang 1 tinggal 2. 1 kurang 35. 25. Nah. Inilah vektor C2. Jelas sampai situ? Perhatikan benar ya. Nanti kalau Anda tidak perhatikan ujiannya dulu. Nilai Anda tuh oke, kalau sudah kita teruskan lagi. Ini sudah. Nah, masuk topik berikutnya apa? Kesamaan garis di R2, kesamaan garis lurus di ruang 2 dimensi bidang datar. Kalau Anda belajar di SMA kan kesamaan garis dari 2 titik apa? Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang Y1 per X2 kurang Y1. Betul nggak? Itu adalah disebut persamaan kartesius. Dari misalnya nama garisnya garis G, garis G. Ternyata dengan vektor dia mengalami 3 fase. Seperti kepompong menjadi kupu-kupu mengalami berapa fase? Kepompong, bulat, kupu-kupu. Enak. Kan gitu kan? Ah, ini juga persamaan garis mengalami 3 fase. Ya. Jadi persamaan garis lurus
atau linear, ya, garis lurus, disebut juga garis linear. Di ruang 2 dimensi, R pangkat 2 tuh ruang 2 dimensi, R pangkat 3 dimensi. Dia mengalami 3 fase. Yang pertama namanya persamaan vektor. Kesamaan vektor dari garis G, ya, dari garis G, atau ada kayak disebut garis G dalam bentuk vektor. Ya, saya dibina persamaan vektor dari garis G. Yang kedua, nanti dari itu dipisahkanlah X, Y, Z-nya, sorry, X, Y, 2 dimensi X, Y, disebut persamaan parameter. Persamaan parameter, ya, parameter dari garis G. Dengan lambda, ada yang pakai lambda, ada yang pakai T. Lambangnya parameter itu kadang-kadang ada yang pakai lambda, ada yang pakai T. T kecil, ya. T kecil atau lambda. Yang ketiga, barulah dengan menghilangkan lambdanya, maka kita akan boleh persamaan Cartesius. Cartesius. Atau nama lainnya Cartesian, sama. Cartesius dari garis G. Sudah jelas sampai sini? Halo. Nah, di sini penting dua garis itu ada yang sejajar, ada juga yang segaris dan searah. Sudah belayar ke Pulau Kapuk. Nah, dengar kan? Belayar ke Pulau Kapuk. Ada di kelas enggak ini nanti bagaimana bisa? Baru mata kuliah 2 SKS. Ini tadinya bukan kelas saya, ya. Jadi enggak ada dosen yang mau, karena jawabnya Selasa ini kan sama Kamis. Satu shiftnya shift berapa tuh? Shift ke-4, yang ini shift ke-5. Nggak ada yang mau. Akhirnya saya yang ambil. Jadi saya ngajarnya tadinya 12 SKS kan jadi 16 SKS. Dengan jam yang gini, 3. Ini long play. Shift 2, 3, 4. Jadi makannya tadi jam 11 bawa ransum. Makan cepat. Dan oke, sekarang kita masuk dengan contoh ya persamaan garis itu adalah kalau Anda perhatikan benar-benar, kemudian ada latihan, pasti bisa. Ya. Aljabar linear tidak sesulit kalkulus. Anda lihat, boleh lihat, saya buktikan. Tadi saya ngajar kalkulus di kelas ganda CS Stat, Computer Science Statistik. Biasanya CS Mat, Computer Science, dan nanti saya kasih deh materinya, saya kasih yang PowerPoint-nya seperti itu sama video, link videonya, ya, boleh Anda belajar. Karena saya next semester tidak boleh ngasih perboden, ya. Malum sudah usia lanjut mungkin. Maaf, bukan saya nak mau, saya masih senang ngajarnya. Jadi ya. Baik, kemudian ada 2 garis yang ini 2 garis sejajar. Jadi ini ada garis vektor X, ini ada vektor A yang sejajar. Ya, ini artinya sejajar dan searah. Ini artinya vektor X dan vektor A apa? Sejajar dan searah. Akibatnya apa? Vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Itu enggak? Vektor X-nya sekian kali. Sekian kali itu parameternya. Vektor yang lebih panjang sekian kali. Berapa sekian kali kita enggak tahu. Maka disebut parameter. Paham saya?
sekian kalinya itu lambda atau T kecil itu kita nggak tahu. Nggak tahu itu ya kita itu yang namanya parameter. Oke ya. Ini keadaan pertama. Sekarang keadaan kedua. Ada suatu vektor X dan vektor A. Dia segaris dan searah. Nah, itu tadi itu. Segaris dan searah. Ya. Vektor X dan vektor A segaris. Segaris itu berimpit ya. Dan searah. Kalau berimpit, searah satu saja. Searah. Oke. Sama halnya. Dalam keadaan ini, vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Jadi bentuknya sama, nah lihat. Vektor lebih panjang sekian kali vektor pendek, vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Keadaannya ada dua macam. Yang satu adalah sejajar dan searah, yang satu lagi segaris dan searah. Segaris itu berimpit. Ya, berimpit dan searah. Oke? Ini perlu tahu ya. Kalau sudah kita teruskan. Nah, sama contoh. Mungkin saya buktikan rumus. Nah, pertanyaan saya sekarang. Karena dari SMA kan, sama baris dari titik melalui S1, Y1, dan S2, Y2. Maka rumusnya Y kurang S1 per Y2 per S1 sama dengan X per S1 per S2 per S1. Tahu nggak teman-teman? Nah, kita lagi seperti ya. Sebetulnya tanpa itu juga bisa dengan cara SMA itu lebih pendek. Karena ini mengalami 3 fase, ya kita buatnya ya, kelihatan nanti tiga macam bentuk sama garisnya. Baik ya. Dan kita mulai sini adalah persamaan. Ini 2 dimensi, 3 dimensi ada. Di kalkulus 3 dimensi. Jadi tambah lagi sama dengan Z kurang Z1 per Z2 kurang Z1. Benar-benar 3 dimensi ya. Oh. Persamaan garis lurus atau linier melalui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Ya, 2 titik. Jadi kalau kita gambarkan ini ada misalnya ini garisnya panjang ya. Ini 2 dimensi ya. Ini X, ini Y. Nah, hanya melalui titik A, misalnya titik A-nya di sini, titik A X1, Y1, titik B-nya di sini, titik B X2, Y2. Nah, ini titik sembarangan. Non jauh di sana. Jadi di sini titik T X, Y. Ya. Nah, kemudian kita carilah vektor apa? Vektor satuan. Vektor posisi, sorry. Vektor satu. Vektor posisi. OA. Jadi O ke A ya. OA adalah vektor A. OB. OA, A kecil enggak? OB, B kecil. OT, bukan T kecil, tetap OT aja. Ya. OT-nya gitu. Nah, jadi vektor OA adalah vektor A kecil, vektor OB, B kecil, OT biar ya. Kita tulis ini vektor OA sama dengan vektor A kecil sama dengan X1, Y1. Vektor OB sama dengan B kecil sama dengan X2, Y2. Ya, nah? Halo? Perhatikan segitiga yang kecil. OAB. Coba kita lihat. Kita perhatikan segitiga OAB. Ini. Nah, OAB. Apa yang terjadi? What happened? Satu lagi OT. OT apa? OT adalah XY. Enak. Titiknya ini kan XY. Nah, perhatikan
segitiga OAB. Nah, mesti ingat enggak penjumlahan vektor? Vektor OA tambah vektor AB hasilnya OB. Ya enggak? Ya. OA tambah vektor vektor OA tambah vektor AB adalah OB. Ya enggak? Vektor OA adalah A kecil. Ya kan? Vektor OB B kecil. Maka vektor AB berapa? Vektor AB adalah vektor B kurang vektor A. Belakang kurang depan. Betul enggak? Anda belajar di SMA. Vektor AB belakang kurang depan. B, vektor B kurang. Ya kan? Vektor posisi B dikurang vektor posisi A. Sama dengan X1, Y1 dikurang X2, Y2. Maka vektor AB kita dapat X1 kurang X2, yaitu X1 kurang X2, Y1 kurang Y2, Y1 kurang Y2. Paham di sini? Hello? Do you understand? Can you understand? Nah, dapat vektor AB. Coba perhatikan ini namanya garis G. Oke, garis G. Garis G ini panjang ya. Ada vektor apa saja? Vektor AB dan vektor AT. Benar? Di garis G ada vektor AB dan vektor AT. Nah, dari gambar lihat, coba lihat gambarnya. Vektor AB ini, vektor AB dan vektor AT. Ya nah. Nah, Anda lihat vektor AB dan AT apa? Segaris dan searah. Akibatnya vektor yang lebih panjang AT sekian sama dengan sekian kali vektor yang lebih pendek AB. Betul nggak? Kita lihat sini ya. Vektor atau pada garis G. Tambah lebih jelas ya. Pada garis G vektor AB dan vektor AT ya AT segaris dan searah. Apa akibatnya? Akibatnya vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Itu nah itu. Paham? Nah, kemudian perhatikan segitiga yang besar. OAT. Apa yang terjadi? Ya. Perhatikan segitiga yang besar. Perhatikan segitiga OAT. Apa nih? Coba Anda lihat. Segitiga yang besar itu OAT apa? OA tambah AT hasilnya OT. Nah? Vektor OA tambah vektor AT hasilnya vektor OT. Nah, kita balik ya. Vektor OA tambah vektor AT hasilnya OT. OT. OT berapa tadi? X, Y ya? Mana nih? Vektor OT. Vektor OT adalah X, Y. OA vektor A kecil. AT sekian kali vektor AB. Betul enggak? Ini sebenarnya persamaannya ini. Ini persamaannya nih. Apa tuh? Jadi persamaan umumnya S, Y itu sama dengan vektor A itu adalah titik yang melalui titik A. Sekian kali vektor AB. Vektor AB itu adalah vektor yang segaris dan searah tadi kan. Bisa sejajar atau segaris. Sejajar. Sejajar atau segaris. Ya, bisa. Dan searah. Nah, kita masukkan sini. S, Y sama dengan vektor A-nya berapa tadi? X1, Y1. Ya enggak? Ya, Y1 vektor itunya. Kemudian tambah lambda kali vektor AB. Vektor AB cari tadi berapa? Nah, ini bawah nih. Vektor AB adalah X1 kurang X2, Y1 kurang Y2. Ngantuk ya? X1 kurang X2, Y1 kurang Y2. Oke. Inilah dari persamaan. Sekarang kita jadikan dalam bentuk vektor sama dengan vektor. Maka kita namakan persamaan vektor. Yaitu apa?
X, Y sama dengan, ini artinya apa? Ini artinya X1 ya ditambah dengan lambda kali X1 kurang X2 enggak? Tambah lambda kali X1 kali X2, koma, ya enggak? Nah, Y-nya Y1 ditambah lambda kali Y1. Lambda kali Y1 kurang Y2. Belum tutup. Mulai. Jelas belum di sini? Halo. Karena ini adalah bentuk apa? F, Y itu vektor, ini kurung siku ini juga sekian koma sekian juga vektor. Vektor sama dengan vektor, maka disebut persamaan vektor. Maka di sini ditulislah ini adalah persamaan vektor. Kelihatan enggak? Persamaan vektor dari garis G. Dari garis G. Persamaan vektor. Persamaannya ini. Jelas? Vektor sama vektor. Sekarang kita pisahkan X-nya berapa, Y-nya berapa. Itu yang disebut karena mengandung lambda. Lambda itu adalah parameter. Maka dinamakan persamaan apa? Parameter dari garis G. Nah inilah kalau diterangkan ngobrol. Supaya bisa mengerti itu. Ya maksudnya, ya ampun, ampun. Jadi guru berada marah-marah itu cuma yang sakit saya. Ya kan tidak ada gunanya. Oke, kita pisahkan. X-nya berapa? X-nya berapa? Y-nya berapa? Itu maksudnya. Pisahkan. Jadi kita pisahkan X sama dengan apa? X1 tambah lambda kali X1 kurang X2. X1 kurang X2. Jadi betul ya. Ini AB ini apa? Itu AB, B min A. B min A. Oh, salah saya ini ya. Terbalik ya. B min A ya. Makanya ini angkanya nggak beres nih. Maaf. Ini B min A nih. Indeksnya salah ya. Indeksnya salah. Ya, maaf. Ini ada salah. Jadi ini adalah B min A. B-nya BX2 Y2. A-nya X1 Y1. Jadi ini hasilnya X2 kurang X1. Ini Y2 kurang Y1. Berarti di sini salah juga ya. Ini ada salah. Tangnya. Ya, berarti ini ada salah sini apa? Sini X2 kurang X1. Y2 kurang Y1. Ini X2 kurang Y1. Y2 kurang Y1. Ya. Maka sini jadi apa? X adalah X1 tambah lambda. X1 tambah lambda kali X2 kurang X1. Terus ini adalah Y1 tambah lambda Y2 kurang Y1. Inilah yang disebut persamaan apa? Halo? Parameter. Mengapa? Karena dia mengandung ada lambdanya sini nih, lambda. Ya, ini disebut persamaan parameter parametrik bahasa Inggrisnya. Parameter atau parametrik dari garis G. Oke? Sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo. Kemudian apa lakukan sini? Di sini kita pindahkan nih. X1-nya gabung sama X. Jadi X dikurang X1 adalah lambda kali X2 kurang X1. Di sini Y kurang Y1 adalah lambda kali Y2 kurang Y1. Nah, lambda pertama apa? Coba lihat.
lambda yang pertama atau bentar, ini mungkin ya cari lambda langsung sini. Jadi lambda berapa sini? Lambda adalah X kurang X1 per X2 kurang X1. Kemudian di sini Y kurang Y1 dengan lambda kali Y2 kurang Y1. Ini tadi dapat ini ya. Lambda ya. Berapa lambda? Lambda adalah Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Lambda sama lambda enggak? Halo? Nah, terserah lambda mana. Kalau Anda mau apa ya, ini lambda pertama berarti X kurang X1 per X2 kurang X1. Lambda kedua Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Cuma terbalik ya kan? Posisinya aja. Y dulu baru X. Ini X dulu Y. Ini lah persamaan garis ini dua titik ya kan? Halo? Ini disebut persamaan Kartesius ya. Disebut persamaan Kartesius dari ya garis G. Lihat sampai sini? Halo? Ngerti nggak habis ini? Nah, kalau saya kasih pakai angka, gimana? Sama juga ya. Atau Anda nanti coba di rumah deh. Ya. Wah, kenapa bisa ketinggalan Anda sini? Oke. Kalau kita tentukan persamaan garis, ya. Tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A 1,2 dan titik B 1,3. Oh, sorry, ini min 1 ya. Min 1,2 dan 1,3. Nah, kalau cara di SMA anak tinggal langsung rumus itu ya. Itu Kartesius. Pada ini setelah Anda belajar vektor, ternyata dia mengalami 3 fase tadi, persamaan vektor, persamaan parameter, dan persamaan Kartesius. Yaitu apa? Kalau kita gambarkan gambar sketsanya apa? Ini min 1,2. 1, 2. Ini ya titik A. Min 1,2. Titik B 1,3. 1, 2, 3. 3,1. 1,3. Ini adalah ini terlalu besar ya. Terlalu besar. Ini 1. Nah, garisnya melalui titik A dan titik B ini titik B nih. Titik B-nya diketahui 1,3. Garisnya melalui titik A. Ini titik A, titik B. Nah, ini titik T ya. Jadi ini Y, ini X. Ini apa? T, X, Y. Nah, kita hubungkan. Ini O, OA.
OA, OB, sorry. OT. Nah, lari deh. Oke. Jadi OA, A kecil, OB, B kecil ya. Jadi OA adalah vektor posisi A diketahui min 1,2. Vektor posisi OB B kecil adalah 1,3. Vektor OT adalah umum, universal. Oke. Ini juga batasannya enggak jelas ya. Di akhir itu banyak tambahan. Kalau dulu sampai vektor nilai eigen, vektor eigen selesai. Sekarang tambah lagi transformasi linear. Ya. Nah, batasannya itu kita tahu. Susahnya. Coba soalnya siapa kita tidak lihat, tidak susah. Oke, kita perhatikan. Nah, ini juga sama caranya. Perhatikan jalannya persis sama tadi. Perhatikan segitiga OAB apa tadi? OAB, OA, OA tambah AB hasilnya OB. Jadi vektor A kecil tambah AB hasilnya vektor posisi B. Sehingga vektor AB berapa? B min A. B-nya berapa? 1,3 dikurang A-nya min 1,2. Hasilnya berapa tuh? 1 dikurang min 1. 1 tambah 1, 2. 3 kurang 2, 1. Enak. Kemudian apa ini OAB. Nah, kita katakan sini vektor AB dan vektor AT segaris dan searah. Vektor AB dan vektor AT segaris dan searah. Maka vektor yang lebih panjang sekian kali vektor yang lebih pendek. Enak? Ya kan? Nah, perhatikan segitiga OAT yang besar. Nah, segitiga yang besar OA tambah AT hasil OT nak? Halo. Vektor OA tambah AT hasilnya OT. Vektor OA tambah AT hasilnya OT. OT itu yang X, Y. Vektor OA A kecil, AT-nya sekian kali vektor AB. Ya. Vektor AB. Oke ya. X, Y. A-nya berapa tadi? Min 1,2 ya. Benar. A-nya min 1,2 betul. B-nya, vektor AB-nya apa? Vektor AB-nya sudah cari 2,1. Ya. 2,1. Sehingga X, Y adalah apa nih? Min 1 ditambah lambda kali 2. Berapa? 2 lambda. Y-nya 2 ditambah lambda kali 1 lambda. Karena ini bentuknya vektor sama dengan vektor. Enak. X, Y dalam kurung juga sekian, sekian. Maka ini yang disebut kesamaan vektor. Ya. Kesamaan vektor dari garis G sama vektornya. Jelas sampai sini? Halo? Kering. Ada. Nah, dipisahkan lah. X-nya berapa, Y berapa? Berapa X-nya? X-nya sama dengan berapa nih? X-nya adalah min 1 tambah 2 lambda. Y-nya berapa? Y-nya adalah 2 plus lambda. Nah, ini yang dinamakan apa? Persamaan parameter. Ya. Parameter
dari garis G. Nah, di sini kita X-nya min 1. Ya, ada apa? 2 lambda. Y-nya adalah 2 tambah lambda. Lambdanya disamakan. Halo? Lambdanya sama ini kali 1. Ini kali 2 enggak? Dikali 1, X adalah min 1 tambah 2 lambda. Ini kali 2 berapa? 2Y ya enggak? Dikali 2Y, 2 kali 2, 4. 2 kali lambda, 2 lambda. Supaya 2 lambdanya hilang, diapakan? Dikurangi. Dikurangi, berarti ini X kurang 2Y adalah min 1 tambah min 4, min 5. Atau X kurang 2Y tambah 5 sama dengan 0. Di dalam bentuk implisit enggak nih? Implisit, bukan eksplisit ya. Kalau eksplisit Y sama dengan sekian X. Inilah persamaan Kartesius ya. Kartesius dari garis G. Selesai. Ke situ jelas? Halo? Ini kenapa terlambat? Hah? Itu? Sudah? Atau sebelumnya lagi? Nah itu. Hah? Sebelum lagi? Nah, next. Udah ya? 17, Pak. Oke, kita absen dulu ya. Bentar. Ini mana sih? Ini oh ini tegak lurus tadi dengan ini itu yang A2 apa C2. Ini masih betul ini tegak lurus ke sini dong ke B ini betul B. Oh B kan betul B kecil kan. Tegak lurus ke garis ini. Kok nggak mau ini? Wah, internet ini kacau lagi nih. Wih, banyak yang kosong nih. Ini. Bintang Nathaniel. Ngapa? Davin Jaris. Luis Cristiano. Luis ada? Luis Cristiano nggak ada ya? Luis Armando ngapa? Nggak bisa absen nih. Terus Muhammad Naufal Putra nggak ada. Nadir ya? Oke. Hah? Ya. Raffi Hanif Armar Yafa ngapa?
Wilson Cokro. Hah? Oke. Udah. Oh ya, tanggal 26 itu ya virtual virtual conference. Berarti di masing-masing kita di mana, Pak ya? Sudah. Jadi nggak usah datang sini loh. Oke, cuma saya yang ini pusingnya nih. Minggu depan itu kan BFest. Ya, Pak. Kan GSLC itu. Nah, mau gak saya ganti itu hari apa Anda yang bisa sama yang satu kelas lagi? Jumat bisa enggak? Hah? Jumat ada kuliah. Jumat ada kuliah. Ya, kalau sampai tidak bisa ya udah terpaksa saya tidak bisa ganti. Memang sebetulnya saya tidak perlu ganti, cuma saya ingin ganti itu supaya itu. Hari apa yang Anda bisa yang tidak bentuk sama saya? Saya hari Rabu ngajar di ASO. Hah? Hari apa? Minggu. Ini ngawur. Hari apa? Dan Sabtu juga, Sabtu off. Senin kosong nggak? Hari Senin kosong. Woi, Senin kosong nggak? Dicek dulu ya, Pak. Ini jawab Anda nggak tahu ampun. Dari Senin kosong. Iya ya 25. Hah? Ada algo. Jam berapa? Ada sore. Sore jam 1 gitu ya. Siang. Kalau jam itu kan kerja lama jadi jam 1 ya.